Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Diansa dari kelas 03 TLPP 008. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Megasearch. Apa sih itu algoritma Megasearch? Algoritma Megasearch adalah salah satu algoritma modern yang mirip seperti algoritma Quicksearch. Keduanya sama menggunakan metode divide and query, di mana sebuah list akan dipecah menggunakan fungsi recursive. Pertama, kita akan membuat dua blok dari sebuah list dengan cara membelahnya menjadi dua bagian sama ratanya. Jika ternyata list tersebut jumlahnya ganjil, maka akan dibulatkan. Setelah menjadi dua blok, masing-masing blok akan dipecah kembali menggunakan fungsi recursive hingga setiap blok hanya memiliki satu index list. Jika sudah, kita akan menyatukan dua blok menjadi satu dan melakukan sorting antara dua elemen blok tadi. Jika ada string, maka indeks dengan angka yang paling terkecil akan berada di sebelah kiri dan sebaliknya. Lalu kita akan masuk ke definisi dari Megasearch. Megasearch merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurutan sebuah data, baik secara ascending maupun descending. Jadi Megasearch ini kan pengurutan awal yang terkecil dan sampai yang terbesar. Lalu kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini kan ini belum terurut ini. 3, 1, 4, 2, 7, 6, 5. Nah, tugas kita harus urutkan awal dan akhirnya, yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, caranya, jadi kita harus dibagi dua dulu ini. Ini kan ada 7 blok. Jadi kita batasin dulu bloknya. Kita batasin nih. Berarti yang di sebelah kiri itu ada 4 blok dan di sebelah kanan itu ada 3 blok. Jadi kita masukkan aja ke bawah, langsung 3 ke bawah sini, lalu 1 turunin juga, lalu 4 kita turunkan, lalu 2 kita turunkan. Nah, dan di sebelah kanan juga kita turunkan juga, 7 diturunkan, 6 dan 5 juga diturunkan. Nah, lalu kita bagi dua lagi, bagi dua blok lagi. Dari 4 sampai 2, 7 sampai 5. Kita bagi dua blok. 3 sampai 2 ini kita bagi 2, jadi batasannya itu jadi di 4 ya. Jadi kita turunkan lagi, 3 turunkan ke bawah dan 1 kita turunkan ke bawah. Lalu 4 juga kita turunkan ke bawah. Lalu 2 turunkan ke bawah. Nah, jadi kita mempunyai 2 blok, yaitu 3 dan 1, 4 dan 2. Lalu sebaliknya juga, untuk yang kanannya juga kita bagi 2 juga. Nah, kita bagi 2, kan di sini ada 3, jadi 2 banding 1. Nah, lalu kita turunkan juga 7 ke bawah sini, 6 ke bawah sini, lalu kita turunkan saja 5 langsung ke yang satu blok. Nah, jadi kita memiliki 2 blok itu, yaitu 31, 42, lalu di kanan juga 76, dan 1 blok itu 5. Lalu kita bagikan lagi menjadi 1 index list. Nah, kita langsung turunkan aja, 3 turunkan aja, lalu 1 turunkan, 4 kita turunkan juga, 2 kita turunkan. Nah, langsung kita turunkan juga 7, 6 kita turunkan, 5 kita turunkan. Nah, jadi kita dapat masing-masing 1 index list. Nah,
Habis ini kita urutkan yang mana yang paling kecil dari masing-masing satu indeks list ini. Nah, 3 dan 1 kecil mana? Nah, pasti kecil 1 kan, berarti kita turunkan aja 1 di sini. Dan 3 masukkan di sini. 4 dan 2 mana yang paling kecil? Pasti yang paling kecil kan 2. Jadi kita masukkan aja 2 di sini dan 4 di sini. 7 dan 6 mana yang paling kecil? Pastinya yang paling kecil itu kan 6. Lalu 7 kita masukkan di sini. 5 kita langsung turunkan saja karena tidak ada teman indeksnya juga. Nah, di sini kita sudah urutkan yang sebelah kiri paling kecil dan sebelah kanan paling besar. Lalu kita satukan lagi jadi 4 dan 3. Nah, dari ini kan yang paling kecil ini kan dari angka ini kan 1. Jadi kita masukkan aja di sini 1. Lalu angka terkecil lagi di sini mana? Ya, iya. Yang paling kecil lagi 2. Lalu kita masukkan lagi di kolom yang kolom kedua ini 2. Lalu yang paling kecil lagi mana? 3. Berarti kita masukkan lagi di sini 3. Lalu yang paling kecil lagi mana? Nah, ini kan ada 4. Jadi kita masukkan aja angka 4. Terus yang paling kecil lagi mana? Ini ada angka 5. Jadi kita masukkan di sini angka 5. Yang paling kecil lagi mana? Lalu kita masukkan lagi di sini 6. Nah, lalu yang terakhir ini angka 7. Nah, di sini kita sudah mengurutkan yang terkecil sampai yang terbesar. Di sebelah kanan yang paling terbesar dan sebelah kiri yang paling terkecil. Lalu kita satukan kembali semuanya. 1 kita masukkan sini, 2 kita masukkan ke sini, 3 kita masukkan ke sini, 4 kita masukkan ke sini, 5 masukkan ke sini, 5 masukkan ke sini, 6 masukkan ke sini, 7 masukkan ke sini. Nah, jadi kita dapat hasil pengurutan dari 3142765. Hasil pengurutannya yaitu 1234567. Jadi kita dapat pengurutan dari Megasource-nya itu. Dan Megasource juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari algoritma Megasource yaitu performanya sangat bagus untuk list yang memiliki banyak indeks dan memiliki waktu pengerjaan yang konsisten. Namun dari kelebihan tersebut, algoritma Megasource memiliki kekurangan juga. Nah, apa itu kekurangannya? Yaitu performanya buruk untuk list dengan indeks yang sedikit dibandingkan algoritma sorting lainnya seperti bubble sort dan insertion sort. Lalu ada juga kekurangannya yaitu jika data sudah tersorting sejak awal, maka ia akan tetap melakukan sorting dari awal. Lalu ada kekurangannya lagi yaitu menggunakan memori lebih untuk melakukan speed data. Nah, lalu kita coba masuk ke CPS Plus-nya ya. Nah, ini C++ nya dari Megasource contohnya. Dikarenakan makan waktu untuk membuatnya, jadi saya membuatnya dari awal ini codingannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dari codingan tersebut ya. Yang pertama, mid sama dengan low plus high seperluas. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini. Low contohnya 1, high sampai 7. Jadi ada 7 blocks. Jadi 7 blok itu akan dibagi 2. Nah, dari 7 bagi 2 itu kan otomatis dapat 4 dan 3. Nah, jadi kita dapatkan 4 blok dan 3 blok. Contohnya seperti itu ya. Secara logikanya. Lanjut ke Megasource buka kurung array, low, mid
megasource array mid plus 1 high, mega array log mid high. Maksudnya apa ini dari yang tersebut tadi? Maksudnya itu gini, megasource memiliki 3 step penting dari megasource, yaitu 1. Source setengah bagian kiri dari array. 2. Source setengah bagian kanan dari array. 3. Gabungin bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan menjadi bagian yang tersource. Nah, bagian tersource mana? Nah, ini programnya nih. Ini maksudnya nih. Ini measure low dan high. Jadi maksudnya gini. Low, mid, dan high itu disatukan menjadi satu. Jadi bagian yang tersorting. Contohnya seperti itu. Lalu ini measure array mid plus 1 high. Maksudnya gimana? Jadi mid itu tengah ditambah 1 lalu sampai yang terbesar. Lalu ada megasource array low mid. Maksudnya ini yang dari terkecil hingga yang terbesar. Jadi maksudnya urutannya itu yang terkecil sampai yang tengah saja ini maksudnya. Jadi ini anggap aja kita punya 4 blok. Jadi low-nya itu kita yang angka 1 dan yang tengah itu angka 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu int array buka kurung tutup kurung 4712356. Nah, ini yang belum diacak ini ya angkanya dari program C++ yang saya buat ini. Nah, nanti kita akan coba untuk runningnya apakah angka tersebut akan terurut. Nah, codes/2 sebelum diurutkan megasource. Jadi sebelum diurutkan megasource, jadi dia akan ke jadi ini sebelum diurutkannya, dan yang sesudahnya ntar akan muncul di program C++-nya saat kita mencompile-nya. Nah, kita akan coba merunningnya. Apakah terurut megasource-nya? Kita coba ya. Nah, ini sudah dapat nih. Sebelum diurutkan megasource, itu angkanya 4712356. Dan sesudah yang diurutkan megasource, kita mendapatkan angkanya yaitu 123456. Nah, kita cocokkan sama yang tadi saya jelaskan ya. Sama enggak? 3142765 1234567. Nah, sama kan? Yang sebelum urutan megasource dan sesudah urutan megasource-nya. Oh ya, beda. Kalau yang sebelum urutannya saya agak ngacak dikit ya, maaf ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Untuk sesi kali ini menurut saya sudah cukup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.